Baik, selamat pagi pemirsa semua. Pada pagi hari ini, saya Kaifah Hairunisa sebagai presenter akan menampingi acara pagi hari ini. Selain itu, saya ditemani oleh Saudara Owen sebagai ahli biologi, Saudara Daifa sebagai perancang proyek, Saudari Bunga sebagai filsuf, dan Saudara Afif sebagai pengamat sosial. Keempat narasumber ini yang akan menemani acara kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya para narasumber? Baik, 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 alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Selanjutnya, pagi hari ini kita mendapat kabar bahwa Desa Cileles sebagai desa agraris memerlukan kualitas air yang baik. Namun, saat ini sungai yang mengalir ke desa tersebut, yakni Sungai Cikeruh, disinyalir tidak memiliki kualitas yang baik. Hal ini disebabkan oleh masalah utama yang terletak pada septic tank yang kurang, sehingga masyarakat di desa tersebut harus membuang langsung limbah organiknya ke sungai. Selain itu, limbah padat organik seperti limbah pertanian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas air sungai di desa tersebut. Selanjutnya, untuk mengatasi solusi ini, sebenarnya solusi apa yang dapat diupayakan atau diusahakan, Saudara Owen? Kalau menurut saya, upaya yang paling cocok ya untuk masalah ini fitur remediasi. Fitur remediasi sendiri itu adalah suatu metode di mana kita akan menggunakan tanaman sebagai filter alami untuk mengurangi polutan di lingkungan yang tercemar. Baik, fitur remediasi ini sendiri pastinya memiliki kelebihan. Dapat dijelaskan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh fitur remediasi? Mungkin saya akan menjelaskan kelebihan fitur remediasinya bila dibandingkan dengan metode filtrasi air lainnya ya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan metode filtrasi air lainnya, metode fitoremediasi ini yang pasti dia hemat biaya. Soalnya fitoremediasi kan dia menggunakan tanaman sebagai agen utamanya untuk menyaring dan memurnikan air. Terus fitoremediasi tidak memerlukan teknologi yang canggih maupun bahan kimia yang mahal. Lalu biaya operasional dari metode fitoremediasi ini pastinya akan lebih rendah daripada metode filtrasi air lainnya yang memerlukan penggantian air secara berkala, penggantian filter secara berkala, maupun penggantian bahan kimia yang mahal secara berkala. Lalu untuk keuntungan keduanya, fitur remediasi ini merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan. Fitur remediasi ini menggunakan bahan alami ya, tumbuhan sebagai filternya. Jadi dia tidak menggunakan bahan kimia untuk memfilter polutan dari lingkungan yang tercemar. Lalu untuk se- manfaat ketiganya itu mungkin fitur remediasi itu sangat berkelanjutan ya. Maksud saya itu tanaman dari fitur remediasi kan bisa bertumbuh dan berkembang biak. Nah, dari proses itu pastinya tanaman-tanaman ini nanti akan mendukung ekosistem. Jadi ya mendukung keberlanjutan lingkungan gitu. Ternyata fitur remediasi ini memiliki sangat banyak kelebihannya ya dibanding filter metode lain. Namun, apakah fitur remediasi ini memerlukan tanaman khusus atau bisa menggunakan tanaman apa saja? Metode fitur remediasi ini tergantung dengan jenis polutan yang ingin kita saring ya. Khusus sih tanamannya. Nah, kebetulan kan di Sungai Desa Cileles ini saya dengar kalau banyak masyarakat desa yang buang air besar ya di sungai. Nah, jadi dari situ kita bisa ketahui kalau air sungai itu banyak mengandung amonia, sehingga dari situ kita bisa nentuin bahwa tanaman yang paling cocok untuk mengurangi kadar amonia di sungai itu adalah tanaman tifa. Baik, pastinya sistem fitur remediasi ini membutuhkan kolaborasi dan rancangan khusus. Di sini ditemani ada Saudara Daifa, silahkan dijelaskan bagaimana sistemnya dari fitur remediasi. Ya, baik, terima kasih. Jadi, kami di sini menggunakan metode namanya free water surface dengan media constructed wetlands atau lahan basah buatan. Dan kami berencana untuk menempatkan proyek ini di bagian saluran tersier
Karena seperti kita ketahui bahwasanya saluran irigasi sawah terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Kenapa saya milih yang tersier? Kami milih yang tersier karena memiliki lebar yang tidak terlalu besar, sehingga mudah untuk kita belokkan. Karena kita memerlukan upaya untuk membelokkan si irigasi tersebut kepada lahan basah yang sudah kita buat. Lahan basah kita sendiri berencana untuk memiliki kedalaman sekitar 0,3 meter dengan luas penampang ya sekitar 19 sampai 20 meter persegi. Itu kami perkirakan dapat membantu menyaring kadar amonia yang ada pada air sungai. Sehingga pada saat air keluar dari lahan basah buatan yang telah kami buat, air akan lebih optimal dan lebih baik untuk mengairi pesawahan. Terima kasih. Baik, ternyata fitur remediasi ini memerlukan perhitungan khusus juga supaya apa yang diusahakan sesuai dengan apa yang diinginkan pada akhirnya, Betul, sesuai betul. dengan idealnya bagaimana gitu di lapangannya. Selanjutnya, walaupun kita sudah mengetahui kelebihan, sudah mengetahui perancangan dari proyek dari sistem fitoremediasi ini, kita perlu mengkaji ulang bagaimana nilai-nilai dan makna yang terkait dan yang terkandung dari proyek ini kepada Saudari Bunga, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Kaifa atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, setelah mendengarkan program tadi, saya merasa bahwa program ini cukup mencakup dua aspek fundamental dari pemikiran filosofis dan juga etika sosial, yaitu mengenai keadilan dan juga keberlanjutan. Di mana nilai keadilan ini bisa kita lihat atau kita bisa ambil dari nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena menurut saya air itu merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak untuk semua individu untuk menunjang kehidupannya tanpa terkecuali. Dan apabila hak ini itu tidak didapatkan, maka keadilan atau gambaran nilai Pancasila sila kelima itu belum terwujud. Dan melalui program ini kita dapat memastikan bahwa eh, distribusi air yang layak itu bisa didapatkan oleh masyarakat, khususnya Desa Cileles, dan nilai Pancasila sila kelima ini dapat terwujud. Kemudian untuk keberlanjutan, kita bisa kaitkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, khususnya nilai yang keenam, yaitu mengenai air bersih dan juga sanitasi yang layak. Di mana program ini itu kan intinya adalah meningkatkan kualitas air menggunakan sistem fitoremediasi yang nanti digunakan untuk irigasi masyarakat desa Cileles kan. Nah, ini itu merupakan contoh nyata terhadap pelaksanaan SDGs poin yang keenam ini. Karena memitigasi pencemaran air ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk menciptakan sanitasi air yang layak dan juga em, menjaga keberlanjutan kualitas hidup masyarakat. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, ternyata sistem fitoremediasi ini sangat mendukung keberlanjutan dan mendukung juga untuk menyejahterakan masyarakat karena sangat terkait dengan nilai Pancasila kelima, keadilan sosial. Nah, setelah kita mengetahui nilai, makna yang telah dipaparkan oleh Saudari Bunga, perlu ada kontribusi dari kita-kita ini sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan tujuannya. Nah, bagaimana nih dampak sosial bagi masyarakat? Kepada Saudara Afif, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Kaifa. Dari hasil analisis perbincangan sebelumnya, bahwa Desa Cileles memiliki isu terkait air bersih yang kurang. Dampak fitoremediasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Desa Cileles. Karena bertujuan untuk memberikan upaya menghasilkan kualitas air yang lebih baik untuk kegiatan pertanian di sekitar Desa Cileles. Nah, setelah perbincangan sebelumnya, diharapkan kepada pihak-pihak seperti
pemerintah Desa Jatinangor, Kepala Desa Cileles, Badan Pemerintahan Daerah, dan masyarakat Desa Cileles agar bisa mensukseskan kegiatan ini karena kegiatan ini memberikan pengetahuan dan informasi juga tentang proses fitoremediasi bagi masyarakat Desa Cileles yang berguna untuk kebutuhan pertanian. Itu saja dari hasil analisis saya. Saya balikan kepada saudari Kaifa. Baik, ternyata fitur remediasi ini sangat bermanfaat ya bagi masyarakat khususnya di Desa Cileles. Setelah mendengar paparan dari keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa program ini membawa manfaat yang besar. Selain memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan kualitas air yang baik, fitur remediasi ini juga cukup terjangkau dibanding filter-filter yang lainnya. Selain itu, fitur remediasi ini pastinya akan bermanfaat untuk sektor pertanian bagi Desa Cileles. Harapannya, program ini dapat didukung penuh oleh masyarakat dan pemerintah setempat, serta dapat diterapkan pula di daerah-daerah lain yang memiliki masalah serupa. Terima kasih kepada keempat narasumber yang telah menyempatkan hadir secara virtual pada acara pagi hari ini. Saya Kaifa Hairunisa, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.